Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian komprehensif metodologi studi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cut Ulia Umamah dengan NIM 1802100009 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Araniri Banda Aceh. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Heliati Fajriyah, SAG MA. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi agama. Kata agama jika dilihat dari lughat yaitu bahasa atau secara etimologis, kata din itu masdar dari kata kerja dana yudinu yang memiliki banyak arti, yaitu cara dan adat, peraturan, undang-undang, taat dan patuh, mengesahkan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, nasihat, agama, kemenangan, dan kekuasaan. Nah, secara terminologis atau secara istilah, ad-dinul adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, Nabi segenap umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, latar belakang manusia perlu kepada agama. Di samping agama sebagai fitrah dan naluri, kita selaku manusia tak lepas dari rasa harap dan cemas. Maka selama itu pula manusia akan selalu membutuhkan sesuatu yang bernama Tuhan dan agama. Nah, manusia perlu sesuatu yang dapat mengobati rasa cemas dan keberputusasaannya, serta perlu tempat untuk menggantungkan harapannya pada sesuatu yang dapat memberikan pengharapan kepadanya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama. Berikutnya, pendekatan pemahaman agama. Yang pertama yaitu pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif merupakan suatu pendekatan yang bersifat deduktif, yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Berasal dari Tuhan, maka tidak mungkin terdapat kesalahan. Dengan memahami pendekatan teologis normatif ini, maka akan membuat pemeluknya untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakininya tanpa memandang remeh agama lain. Yang kedua yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam studi agama merupakan suatu cara dalam memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini digunakan dalam studi agama untuk melihat kenyataan bahwa terkadang terdapat perbedaan praktik keagamaan pada suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan antropologis bersifat induktif. Artinya, pendekatan ini tidak bertolak dari teori, tetapi berawal dari pengamatan dan observasi secara langsung. Pendekatan induktif memberikan kebebasan pada peneliti dari teori-teori yang ada kalanya menghasilkan teori dan pengetahuan yang baru. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dalam kehidupan masyarakat dan mempelajari ikatan-ikatan antar anggota masyarakat tersebut. Pengembangan studi Islam dengan pendekatan sosiologis tidak bisa lepas dari kajian ilmu sosial yang mempunyai kebenaran empiris. Melibatkan berbagai teori sosiologi menjadi penting untuk menemukan suatu pemahaman yang komprehensif tentang Islam. Selanjutnya, pendekatan historis atau sejarah. Kata sejarah menunjukkan makna yang cukup beragam. Beberapa referensi menyebutkan bahwa sejarah mengandung arti pengetahuan-pengetahuan tentang perkembangan keadaan alam secara keseluruhan.
Selain itu, para sejarawan membatasi makna sejarah untuk membahas persoalan-persoalan dan kejadian-kejadian masa lalu. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Dengan demikian, unsur penting sejarah merupakan adanya peristiwa, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut, serta kritis dari peneliti sejarah itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.